Di saat dunia 世 semakin 界多 terpecah 国 oleh 陷入 konflik dan 紧张 rivalitas 局势， kekuatan besar, 东 sebuah 南 fakta 亚地 mengejutkan 区尤 muncul dari 为突 Asia 出。 Tenggara. Indonesia yang selama ini sering dipandang sebagai pasar kini mulai bertransformasi menjadi produsen teknologi militer yang diperhitungkan dunia. Dan di balik perubahan itu, ada satu nama yang diam-diam mencuri perhatian global, Panzer Anoa 6x6. Dikembangkan oleh PT Pindad, Anoa bukan sekadar kendaraan tempur biasa. Ia telah menjadi tulang punggung mobilitas infanteri Indonesia, bahkan teruji langsung dalam berbagai misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Namun yang lebih mengejutkan, platform ini kini mulai dilirik oleh negara dengan tradisi militer kuat seperti Iran. Ketertarikan Iran terhadap desain Anoa bukan kebetulan. Ini adalah sinyal perubahan besar dalam peta industri pertahanan global. Selama puluhan tahun, dunia militer didominasi oleh dua blok besar, Barat dan Timur. Namun kini, negara-negara berkembang mulai mencari alternatif lebih fleksibel, lebih murah, dan tidak terikat tekanan politik global. Dan Indonesia masuk ke celah itu. Anoa 6x6 dirancang untuk medan ekstrem mulai dari hutan tropis, rawa, hingga gurun pasir. Dengan perlindungan balistik tinggi, kemampuan anti ranjau, dan sistem suspensi independen, Anoa menawarkan survivability. Ditambah lagi, sistem modularnya memungkinkan Anoa diubah menjadi berbagai varian dari kendaraan tempur, ambulans, hingga pusat komando bergerak. Bagi Iran, ini bukan sekadar soal kendaraan. Ini soal strategi bertahan di bawah tekanan global. Dengan sanksi internasional yang membatasi akses teknologi barat, Iran membutuhkan solusi alternatif yang tetap kompetitif. Anoa menawarkan kombinasi unik, teknologi cukup modern, biaya lebih rendah, dan tidak bergantung pada blok besar. Inilah alasan mengapa desain Anoa menjadi sangat relevan bagi kebutuhan militer Iran. Menariknya, Anoa memang terinspirasi dari kendaraan lapis baja Eropa. Namun Indonesia tidak sekadar meniru melainkan melakukan rekayasa ulang total sesuai kebutuhan lokal. Hasilnya adalah kendaraan dengan identitas sendiri, lebih adaptif, lebih sederhana dalam perawatan, namun tetap mematikan di medan tempur. Fenomena ini menandai pergeseran besar dalam industri pertahanan dunia. Dulu, hanya negara maju yang bisa mengekspor teknologi militer. Sekarang, negara berkembang seperti Indonesia mulai masuk sebagai pemain baru. Dan ini berpotensi menciptakan middle power defense network, jejaring negara-negara yang saling berbagi teknologi tanpa dominasi kekuatan besar. Salah satu kekuatan utama Anoa adalah efisiensi biaya. Dalam dunia militer modern, perang bukan hanya soal kekuatan tapi juga soal sustainability. Anoa menawarkan biaya produksi lebih rendah, perawatan lebih mudah, ketersediaan suku cadang lebih stabil. Ini menjadikannya solusi ideal bagi negara yang ingin membangun kekuatan militer jangka panjang. Dalam peperangan modern yang semakin asimetris, kendaraan seperti Anoa menjadi sangat penting. Bukan tank berat yang lambat, melainkan kendaraan cepat, fleksibel, dan mampu bertahan dalam serangan mendadak. Dan disinilah Anoa unggul, mobilitas tinggi dan perlindungan maksimal. Bagi Indonesia, keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian teknologi. Ini adalah lompatan strategis. Karena industri pertahanan bukan hanya soal militer tapi juga pengaruh geopolitik, kekuatan diplomasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan, pengembangan Anoa tidak berhenti di sini. Integrasi teknologi seperti sistem perlindungan aktif, sensor deteksi ancaman, hingga kemampuan tempur berbasis jaringan akan menentukan apakah Indonesia bisa naik kelas dari sekadar pemain regional menjadi kekuatan global. Kisah Anoa adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu datang dari negara besar. Kadang, ia lahir dari negara yang berani mandiri. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu poros baru dalam industri pertahanan dunia.